Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya dan bersemangat menjalani aktivitas Anda di awal minggu ini. Dan pemirsa, seperti biasa saya Yulfri Nisa akan menemani Anda kali ini di Speak After Lunch dengan dua tema yang berbeda. Karena hari ini cukup spesial, di mana hepatitis merupakan masalah kesehatan dunia yang serius termasuk di Indonesia. Angka penyebaran hepatitis pun kian lama semakin meningkat. Pada tahun 2015 lalu, sekitar 2,9 juta warga Indonesia mengidap hepatitis. Tingginya infeksi hepatitis diduga karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit hepatitis dan sebagian besar mungkin tidak memahami apa sih yang dimaksud hepatitis. Nah, seperti apa hepatitis dan langkah kebijakan yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit ini, bahkan mengeliminasinya ke depan. Kami akan membahasnya dalam Speak After Lunch bersama saya Yulfri Nisa dan dua narasumber saya berikut ini. Dan pemirsa, tahukah Anda bahwa tanggal 28 Juli ditetapkan sebagai Hari Hepatitis Sedunia? Banyak orang yang belum menyadari bahaya dari penyakit yang menyerang organ hati ini. Dan tahukah Anda bahwa virus hepatitis memiliki beban penyakit besar di dunia, bahkan lebih besar dibandingkan HIV dan TBC? Hepatitis merupakan masalah kesehatan dunia yang serius termasuk di Indonesia. Penyakit ini berpotensi menimbulkan dampak kesakitan dan kematian serta memerlukan perhatian dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, lembaga non-pemerintah maupun masyarakat. Hepatitis virus memiliki beban penyakit yang besar di dunia, lebih besar dibandingkan dengan penyakit menular utama lainnya seperti HIV, TBC, dan malaria. PBB melaporkan jika warga dunia yang mengidap hepatitis B dan C diperkirakan mencapai 325 juta orang dengan angka kematian yang semakin meningkat. Laporan terakhir WHO ini dianggap sebagai ancaman mematikan bagi kesehatan publik yang butuh tanggapan segera. Hepatitis membunuh 1,34 juta orang di tahun 2015, angka yang sama dengan kematian karena HIV dan TBC. Tanggal 28 Juli yang diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia harus menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian, kepedulian, dan pengetahuan berbagai pihak terhadap masalah virus hepatitis di Indonesia. Indonesia punya peran penting dalam memprakarsai bahwa penyakit ini berbahaya. Prakarsa Indonesia dibahas dalam sidang World Health Assembly ke-63 tahun 2010 dan berbuah resolusi yang menyerukan supaya semua negara di dunia melakukan penanganan hepatitis secara komprehensif. Mulai dari pencegahan sampai pengobatan, meliputi berbagai aspek termasuk pengawasan dan penelitian. Peringatan Hari Hepatitis Dunia ke-8 tahun 2017 mengangkat tema Eliminasi Hepatitis Menuju Keluarga Sehat, Selamatkan Generasi Penerus Bangsa. Tema tersebut mengandung makna bahwa hepatitis perlu mendapat perhatian lebih. Sudah saatnya semua pihak peduli dan memberi dukungan yang nyata dalam penanggulangan hepatitis. Keberhasilan pengendalian virus hepatitis sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat. Eliminasi hepatitis menuju keluarga sehat dan juga selamatkan generasi penerus bangsa. Itu adalah menjadi tema dialog kita pada siang hari ini di Speak After Lunch. Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda. Di samping saya ada Dr. Windra Wawuruntu MK. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga ada Dr. Irsan Hasan SPPD KGEH. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Dokter sudah hadir di sini. Dan kalau kita tahu ya, di sini nanti tanggal 28 ada Hari Hepatitis Sedunia. Betul. Nah, mungkin pemirsa juga di rumah sudah ada yang pernah dengar tetangga kena hepatitis atau saudara kena hepatitis, tapi mungkin tidak tahu sebenarnya apa sih hepatitis itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bu Dokter. Ya, jadi hepatitis itu adalah peradangan hati yang bisa disebabkan oleh virus, bisa bakteri, bisa akibat konsumsi alkohol yang berlebihan atau konsumsi lemak yang berlebihan ataupun bakteri-bakteri lainnya. Kemudian paling banyak sih sebenarnya adalah virus hepatitis. Kemudian dewasa ini juga ada virus hepatitis disebut A, B, C, D, dan E. Bedanya apa, Dok? Bedanya itu kalau A dan E itu bisa penularannya melalui fecal oral ataupun kalau dengan B, C, D itu sifatnya lebih kronis. Nah, yang kronis ini biasanya
penularannya itu bisa melalui darah, kontak darah, tetapi perlu kita ketahui seperti yang dikatakan bahwa hepatitis B dan C ini lebih infeksius daripada penyakit HIV. Kalau hepatitis B itu berdasarkan risetnya bahwa lebih 100 kali lebih infeksius dibandingkan dengan HIV. Sedangkan yang hepatitis C itu 10 kali lebih infeksius daripada HIV. Jadi sebenarnya ini adalah suatu hal yang tentunya juga sangat membahayakan masyarakat. Tentunya seluruh masyarakat harus sangat mempunyai perhatian yang lebih terhadap penyakit hepatitis ini. Baik, ini terkait dengan kita dengar ini sepertinya sangat berbahaya sekali penyakit ini. Begitu. Yeah. Sebenarnya dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat hepatitis ini seperti apa, dokter? Ya, tadi Dr. Windra bahas mengenai B dan C. Kenapa itu yang dibahas? Karena ini bisa berkepanjangan ada di dalam tubuh, bertahun-tahun bahkan bisa sampai seumur hidup. Nah, dampak apa yang timbul? Itu ada komplikasi yang kita sebut sirosis. Sirosis itu liver yang tadinya ukuran segini mengkerut jadi kecil, jadi keras. Nah, liver ini kan ada, atau hati ini adanya di dalam, kita nggak bisa lihat. Yang kita lihat adalah gejala yang muncul di luar. Seperti? Nah, misalnya muntah darah, atau perutnya buncit, ada cairan di perutnya, gangguan kesadaran, ngaco, sampai ke tahap koma. Baik, ini adalah gejala-gejala yang mungkin sudah timbul begitu ya ketika memang hepatitis ini sudah masuk ke zona-zona atau fase-fase berbahaya. Begitu. Iya, betul. Untuk mengenalinya sejak dini seperti apa, dok? Susah, terus terang susah. Makanya kita bolak-balik berusaha untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat. Kenapa? Karena nggak ada gejala. 80-90% pasien hepatitis sebelum ada komplikasi nggak ada gejala. Sehingga kita minta setiap orang sebetulnya kalau bisa, kalau dia curiga dirinya risiko tinggi, periksa darah. Yang diperiksa kalau mau tahu hepatitis B, periksa HBsAg namanya. Kalau hepatitis C, periksa anti-HCV. Dan itu ada di setiap rumah sakit ataupun di puskesmas? Oh gampang, itu pemeriksaan simpel di lab-lab itu ada. Baik, jadi lebih mengutamakan kesadaran begitu ya. Betul. Nah, kira-kira kesadaran apa lagi yang harus dibangun pemirsa oleh kita semua khususnya masyarakat yang mungkin awam dalam urusan hepatitis? Kita akan membahasnya saat lagi di Speak Up Lance. Usai jeda.